Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue berkesempatan untuk ngasih tahu ke kalian mengenai CPU terbaru dari Intel untuk di laptop, yaitu adalah Intel Core generasi ke-12 atau Intel Alder Lake. Yang dimana sebelumnya gue udah sempat bahas untuk Intel Alder Lake ini untuk CPU desktopnya ya. Dan gue juga udah sempat singgung sedikit pada event CES 2022 di awal tahun kemarin untuk platform mobile-nya itu kira-kira seperti apa. Dan untuk kali ini kesempatannya gua dikasih langsung untuk nyobain laptop yang memang ini masih engineering sampel lah, dan laptop ini menggunakan Core i9 12900H. Jadi karena ini engineering sampel juga gue nggak bahas tuntas untuk benchmarknya, tapi di sini gue diizinin sama ROG untuk ngasih beberapa benchmark sintetik yang memang bisa jadi acuan kalian juga lah untuk CPU ini seperti apa nanti ke depannya di produk retailnya. Jadi emang apa yang kalian lihat ini adalah versi yang belum matang lah. Lihat aja nih laptopnya aja untuk keystone-nya itu nggak tahu ada di mana. Kelihatan ini kurang fresh sebagai sampel. Kayak udah dioper ke sana sini gitu. Laptopnya apa sih yang ada di sebelah gua ini? Ini adalah Asus ROG GX733. Bisa juga disebut sebagai SCAR 17, salah satu varian flagship ROG yang dulu biasanya kelas monster seperti ini, bobotnya mungkin bisa 4 kg lebih untuk ngejar cooling dan power yang besar juga. Gua nggak banyak bahas laptopnya ya di sini, singkat aja karena nanti pas ada retailnya juga paling ya gue review lagi. Jadi singkat aja. Secara model kali ini penambahan detailing aja sih untuk seri ini. Sekarang garis V-cut ini ada logo ROG-nya kecil-kecil. Terus untuk GX733 ini logo ROG-nya nyala. Masih tersedia gimmick desain di bagian belakang yang dimana ini bisa dilepas semisal mau di custom sendiri dengan 3D printer. Area keyboardnya kayak biasa ada yang dibuat semi transparan gitu, ditambah garis V-cut yang kali ini ada logo ROG kecil-kecil juga. Layarnya ini ukuran 17 inch, panelnya IPS, resolusi 2K 240Hz, Dolby Vision 100% DCI-P3. Dari sini aja udah kebayang-bayang sih ya harganya berapa ya, pokoknya isi rekening belum cukup lah. Apalagi GPU-nya ini pakai RTX 3070 Ti. Yes, gue nggak salah sebut, ini beneran 3070 Ti dan rating powernya 150 watt, mantep kan? Sayangnya kayak masih ada keanehan di firmware-nya gitu. Jadi meski laptop udah sebulky ini, suhunya emang belum normal. Maka dari itu gua nggak benchmark gaming ya di sini, cuma sintetik aja. Oke, kita bahas spesifik ke CPU-nya deh. Kita kenalan lagi dengan Intel Alder Lake terutama untuk yang platform mobile ini. Kalau kita bicarain Intel Alder Lake sebenarnya mungkin sedikit banyak kita udah lumayan kenal ya, karena untuk Intel Alder Lake sendiri memang udah muncul duluan di platform desktop. Nah, di platform mobile ini sebenarnya konsep yang ditawarkan itu masih sama, tapi memang ada beberapa konfigurasi yang memang diatur untuk dijadikan platform mobile atau platform laptop seperti ini. Jadi Intel Alder Lake di laptop juga akan memiliki yang namanya P-Core dan juga E-Core. Lalu tentunya pembagian kelas berdasarkan rating power. Ada seri U, seri P, dan seri H atau HK. Seri U punya rating 9-15 watt, seri P di 28 watt, dan H atau HK punya rating 45+. Kenapa gue harus sebut plus? Karena ada PL2 limit seperti di desktop untuk tujuan turbo boost, tapi jelas turbo boostnya nggak setinggi di desktop. Sebenarnya PL2-nya rada-rada mirip sama desktop, tapi maksud gue nggak setinggi banget yang ada di versi desktopnya. Secara package juga Intel Core generasi ke-12 yang ada di platform mobile ini udah termasuk sistem on chip ya. Isinya nggak cuma sekedar prosesor aja, jadinya di laptop ini dia udah termasuk I/O plus konektivitas juga. Kayak Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, pembagian PCIe Gen 4, dukungan hingga 4 kali USB 4 dan 10 USB 2, dukungan memori DDR4 ataupun DDR5, CPU hingga 6 P-Core dan juga 8 E-Core. Abis itu termasuk integrated GPU Intel Iris Xe. Semua dikemas dalam arsitektur Alder Lake Mobile ini yang menggunakan proses fabrikasi 10 nanometer yang juga disebut Intel 7. P-Core akan memiliki hyperthreading, sementara E-Core nggak memiliki hyperthreading. Itu sebabnya kalau kalian lihat spek, total core dan thread-nya agak-agak nggak biasa ya, 14 core, 20 thread. Mungkin kalau kalian udah ngelihat di platform PC desktop ya udah biasa ngelihat core dan thread yang kok ini 14 tapinya per 20 gitu, bukan 16 per 32 atau 8 per 16 gitu. Mungkin kalau kalian yang ngikutinnya sejauh ini, ngikutin laptop terus, mungkin ini hal yang baru banget. E-Core akan difungsikan sebagai efficient core, di mana Intel Thread Director akan secara otomatis mendetek load yang diperlukan, sehingga bisa mendapatkan power rendah dan efisien. Jadi setiap ada load, nggak akan langsung semua core disuruh kerja.
Kalau i-core aja cukup, ya i-core aja. Menariknya i-core ini emang punya daya yang super rendah, tapi emang kencengnya bukan main. Nah, konfigurasi di platform mobile ini menurut gue sangat menarik, karena jumlah i-core-nya justru lebih banyak daripada p-core-nya. Itu memang make sense banget sih, karena si i-core ini punya power yang sangat rendah, jadi ya difokusin ke efisien core-nya daripada ke performance core-nya. Kalau misalkan kita ngelihat di platform PC desktop, itu kan konfigurasinya tuh lebih banyak di bagian p-core-nya. Pertanyaannya, apakah si p-core dan i-core ini bisa load bersamaan? Jawabannya bisa. Salah satu contohnya misalkan skenario itu lagi 3D rendering, maka Intel Thread Director itu akan memerintahkan seluruh core-nya untuk bekerja. Jadi kalau misalkan skenario-nya ini berat banget sehingga si i-core-nya aja nggak cukup atau p-core aja nggak cukup, maka Intel Thread Director juga bisa memerintahkan untuk seluruh core-nya bekerja. Tapi kalau cuma sekedar ngetik, bahkan editing video sekalipun, itu i-core bisa bekerja. Bahkan main game, itu i-core juga bisa bekerja, sehingga load-nya juga nggak terlalu bengkak. Tapi memang ketika load-nya berjalan bersamaan, nanti kita bakalan lihat hasilnya seperti apa ya. Cuma dengan adanya i-core seperti ini, maka laptop-laptop gaming zaman sekarang itu memungkinkan untuk punya daya tahan baterai yang jauh lebih panjang. Karena ketika kita menggunakan si laptop gaming ini, habis itu GPU-nya bisa switch ke Intel Iris Xe Graphics, dan i-core yang bekerja, itu daya tahan baterai juga bisa panjang, dan Intel Iris Xe Graphics sendiri memang terkenal cukup kenceng dan capable banget untuk menjalankan produktivitas tingkat lanjut. Makanya Intel kali ini pun sangat pede untuk bandingin CPU mereka dengan Apple M1 yang juga terkenal efisien di level produktivitas. Tapi kan itu benchmark Intel ya, yang angkanya belum jelas berapa. Gimana kalau kita cek langsung ke benchmark sintetik biar lo juga bisa ada gambaran. Ingat ya, ini bisa dibilang hasil sementara, karena ya bisa dibilang ini bukan barang yang udah 100% jadi lah. Jadi ini sebagai acuan awal aja untuk si Intel Core generasi 12 ini. CPU yang ada di laptop ini adalah Core i9 12900H. Isinya punya 6 p-core dan 8 e-core dengan total 20 thread. Jadi ini adalah versi tertinggi. Bedanya dengan versi HK, untuk HK itu dia bisa di overclock ya, alias di unlock. Laptopnya juga udah pakai RAM DDR5 32GB 4800 MHz. Beberapa laptop dengan Alder Lake gua rasa bakalan ada juga yang hadir dengan RAM DDR4 untuk penyesuaian harga. Oke, Cinebench R15, Intel Alder Lake ini gue bisa bilang kurang bersahabat dengan benchmark ini, tapi ini tetap kenceng. Kalian bisa lihat tuh ya, single core-nya berapa? 275. Laptop mana coba yang bisa nyampe segini? Lalu Cinebench R20, ini juga udah gila sih. Multi-core 7000 di laptop, single core 700 lebih. Segini engineering sampel, gimana kalau udah final produknya ya? Tapi kekurangannya, ketika dalam skenario 3D rendering, seperti yang gue bilang, semua core akan dipaksa kerja. Efeknya emang kenceng banget, nggak ketolongan. Tapi powernya emang bisa mental-mental, bahkan bisa mencapai angka di atas 100 watt, walaupun sekedar hitungan detik. Gue rasa sih akan mirip kayak di desktop ya, dimana kalau dipakai buat main game dan skenario lain, dia akan irit banget. Tapi kalau Intel Thread Director udah kasih perintah all core buat gerak, ambiar powernya. Tadi juga di benchmark Intel ada Adobe. Emang sekencang apa sih di Adobe? Ini jujur ya, project yang biasa gue pakai buat benchmark, seumur-umur gue belum nemu laptop yang bisa beres ekspor ke 4K di bawah semenit. Ini udah bisa cuy, bukan main udah, tinggal nunggu Ryzen 6000 series saja buat ngelawan ini sih. Ini juga di skenario Adobe terbantu karena RAM laptop ini yang dipakai udah DDR5 4800 MHz, dimana untuk DDR5 ini itu dikenal banget punya bandwidth yang besar, dan bandwidth yang besar itu memang punya pengaruh yang lumayan banget buat skenario di Adobe. Menariknya, untuk laptop ini seluruh line up kelas Core i5 pun akan punya e-core. Berbeda dengan versi desktop yang dimana cuma Core i5 12600K aja yang ada e-core-nya. Bayangin aja, Core i5-nya itu jadinya total punya 8 core nanti, dan kombinasi P-core plus E-core-nya ini akan mantep banget. Tapi sayang belum ada info mengenai Core i3. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Menarik nggak Intel Alder Lake alias Intel Core generasi 12 di laptop? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.